Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-46 dari bab sulasi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-sadisatu wal arba'un, dan makalah yang ke-46 an Sufyan ibn Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, seorang ulama besar. Qala, ia berkata, man ahabballaha ahabba man ahabballahu ta'ala. Ahabba man ahabballaha ta'ala. Siapa orang yang mencintai Allah, niscaya mencintai akan orang yang mencintai Allah itu. Gimana maksudnya? Man ahabballah, siapa orang yang mencintai akan Allah, ahabba man ahabballah, niscaya dia akan dicintai oleh orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Minal ulama'i was salihin, dari para ulama atau orang alim, was salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa man ahabbahu Allah ta'ala, siapa orang yang mencintai orang yang Allah sendiri cinta kepada orang itu, ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, niscaya mencintai sesuatu itu oleh orang yang mencintai pada Allah Ta'ala. Jadi di sini agak berlibat sedikit. Siapa fil man minal apa yang dicintai dari orang yang mencintai Allah itu, minal a'mal salihat, dari amal-amal yang saleh. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, dan siapa orang yang menyukai akan ma, yang mencintai orang itu pada jalannya Allah Ta'ala. Nah, ahabba, niscaya mencintai, Allah di sini mencintai an la ya'rifuhu, bahwa ia tidak dikenal, la ya'rifuhun nasu, untuk gimana maksudnya? Saya ulang lagi sekali ya. Siapa orang yang mencintai ma, akan sesuatu yang ahabba fillahi ta'ala, yang menyukai di jalannya Allah Ta'ala. Nah, ahabba, niscaya mencintai, ia orang yang mencintai Allah itu, an la ya'rifahu, bahwa tidak ada orang yang mengenalnya, an-nasu, oleh orang-orang. Jadi dia mau tetap tersembunyi lah gitu. Memang ada kriteria ulama-ulama yang tersembunyi, jarang bergaul, tidak diketahui kecuali oleh kerabat-kerabatnya. Akan tetapi ada semacam ulama seperti Habib Rizik, dan ulama yang lain-lain seperti Habib Lutfi misalnya, Habib Quraish Shihab. Itu mereka itu banyak dikenal oleh orang-orang. Bal, akan tetapi orang yang menyembunyikan dirinya itu, yastagillul, itu bersibuk-sibuk untuk al-a'mala fil khulwah, itu untuk mengamalkan di dalam kesendiriannya itu, di dalam khalwatnya itu. Wa naqala al-Asqalani, menukil oleh siapa al-Asqalani? Mungkin Ibnu Hajar maksudnya di sini, anna mahabbatallahi, bahwasanya cinta kepada Allah itu qismani, terbagi menjadi dua. Fardun, pertama fardu, wa nadbun, dan sunnah. Yang fardun wahya, yaitu mahabbah yang fardu itu, yaitu wahya al-ba'isat, sesuatu yang mendorong seseorang ala imtisali awamirihi, atau awamirahu, melaksanakan akan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi. Ini idafat semua nih.
imtitsali awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larang-larangannya Allah, waridha biqadrihi, dan orang itu ridha dengan ketentuan Allah. Dan yang kedua adalah mahabbah sunnah, wahiyya, dan dia mahabbah sunnah itu an yuwaziba, bahwa terus senantiasa seseorang itu ala nawafili, di atas berbuat ibadah-ibadah yang sunnah, wa yajtanibu, dan menghindarkan diri asyubhat, yaitu dari subhat. Wa qala Siddiq, berkata As-Siddiq, mungkin Abu Bakar maksudnya, man zaqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu, siapa orang yang merasa rindu dari, siapa orang yang sudah rindu dari, mungkin siapa orang yang pernah merasakan, mungkin maksudnya ini, dari tulusnya, dari murninya cinta Allah, ia cinta kepada Allah, niscaya itu akan menyibukkannya dzalika, oleh yang demikian cinta, an talabi dunia, daripada hanya mencari dunia, wa awhasyahu, dan dia akan membuat liar atau gimana ya, wa auhasyahu, yaitu membuat asing, an jami'il basyari, dari semua para manusia. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'un, dan makalah yang ke-47, anin nabi dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, sidqul mahabbati fi salasati khisalin, bermula bukti atau benarnya rasa cinta itu ada pada 3 perkara. Pertama, an yakhtara kalam habibihi, bahwa ia mengutamakan akan berbicara kepada kekasihnya, ala kalami ghairihi, di atas berbicara selain dari kekasihnya. Kita punya kekasih, tentunya kita akan senang berbicara dengannya daripada berbicara dengan orang lain. Allah adalah kekasih kita misalnya, maka kita akan lebih suka berbicara kepada Allah daripada berbicara kepada selain Allah. Itu maksudnya. Wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, tentunya seseorang yang mempunyai kekasih itu akan mengutamakan duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan selain kekasihnya. Wa yakhtaru ridha habibihi, dan ia mengutamakan kesukaan atau keridhaan kekasihnya ala ridha ghairihi, di atas ridha selainnya. Nah, jadi ini bisa kita kiaskan kepada siapa saja yang menjadi kekasih kita. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu, maka sungguh siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Kita mencintai dunia, maka kita akan menjadi hambanya. Kita mencintai seseorang, maka kita akan menjadi hambanya, dan lain-lain. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, wa misqalu kharda, apa katanya nih? Wa misqalu khardalatin, dan bermula satu berat biji sawi itu min hubbillah, dari rasa cinta kepada Allah. Jadi khardalat ini biji yang kecil lah gitu, dari cinta kepada Allah itu, ahabu, itu lebih aku cintai, ilayya, kepadaku, min ibadati sab'ina sana, itu daripada beribadah 70 tahun. Wal maqalatu tsaminatu wal arba'un, dan makalah yang ke-48, an Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu an. Apa kata beliau? Maktubun fit Taurati, bermula tertulis di dalam kitab Taurat, apa al-harisu fakirun, bahwa orang yang rakus itu senantiasa fakir. Maksudnya apa? Ay al-talibu li syai'in, orang yang mencari sesuatu bijtihadin, dengan sungguh-sungguh, fi isabatihi, di dalam mendapatinya sesuatu itu, faqidun, dia adalah orang yang faqid, orang yang hilang apa yang ia tuju, yahtaju ilaihi, lima yahtaju ilaihi, bagi sesuatu yang ia butuh kepadanya. Wa in kana malikad dunia, sekalipun ada dia itu seorang raja di dunia ini, jika dia
rakus, maka dia adalah orang yang fakir. Di sini fakir itu mungkin hilang, artinya orang yang kehilangan lah gitu. Apa artinya malikat dunia? Ay ma bainas sama'i wal ardi, sesuatu di antara langit dan bumi. Sekalipun ia memiliki di antara langit dan bumi ini, jika dia masih rakus, maka dia masih fakir. Minal amti'ati wal jawahiri, sesuatu di antara langit dan bumi itu berupa barang-barang, properti dan mutiara-mutiara. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi, orang yang taat kepada Allah itu ditaati oleh manusia. Wa in kana mamlukan, sekalipun ada orang yang taat kepada Allah itu hanya seorang hamba. Wa in kana ay al muti', sekalipun orang yang taat itu adalah seorang hamba, ay abdan linnasi, seorang hamba bagi manusia. Wal qani'u, bermula orang yang qani'. Apa arti qani'? Ay sakinu, as-sakinul qalbi, ini jumlah idhafat dari isim fa'il kepada maf'ulnya ini. Jadi orang yang tenang hatinya. Kapan? Inda adamil ma'lufati, dari ketiadaan sesuatu yang sudah terbiasa ya. Sudah biasa makan 3 hari menjadi 2 hari. Nah, itu orang yang qani'. Waradi, dan orang yang ridha bil qismatillahi ta'ala, dengan pembagiannya Allah Ta'ala. Nah, orang yang qani itu apa? Ghaniyun, dialah orang yang kaya. Wa in kana ja'ian, sekalipun dia qani itu dalam keadaan lapar. Wa harabat imra'atun asiratun, dan kaburlah seorang perempuan yang menjadi tawanan, min biladil kufri, dari negeri orang kafir. Wa masyat, dan ia berjalan mi'atai farsakhin, itu 200 farsah, saya tidak tahu berapa kilometer ini. Lam ta'kul, ia tidak makan syai'an, sesuatu. Fasu'ilat, maka ditanyakan orang kepada perempuan itu, kaifa quwiti, bagaimana kamu mampu, alal masyi, di atas berjalan, bila akhiran, dengan tanpa makan. Faqalat, maka perempuan itu berkata, kullama ju'tu, manakala aku lapar, qara'tu, aku membaca qul huwallahu ahad salasa marat, itu 3 kali bacaan. Fa asba', maka aku akan menjadi kenyang. Masya Allah, ini bukan yang melakukan ini bukan kaleng-kaleng ya. Mungkin karena kekuatan keyakinan kita belum sampai seperti orang-orang ini, maka kita belum mencapai derajat seperti ini. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un, dan makalah ke-49 an ba'dil hukama'i, diambil dari sebagian hukama radhiyallahu anhum. Jadi mungkin jumlah doa ya kepada mereka semua, yaitu semoga Allah meridai mereka semua. Apa kata sebagian ahli hikmah? Man arafallaha, siapa orang yang mengenal Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi lazzah, maka tidak ada baginya bersama makhluk itu kelezatan. Jadi karena kalau dia sudah mengenal Allah, maka tidak ada kelezatan di dalam terus bersama manusia. Mungkin dia ingin terus bersama Allah. Li'annahu, karena lam yuhibba, ia tidak mencintai ghairallahi ta'ala, akan selain Allah Ta'ala. Wa man arafa dunia, dan siapa orang yang mengenal dunia, bi'annaha faniyah, dengan bahwasanya ia fana, rusak, lam yakun lahu fiha raghbah, maka tidak ada bagi orang itu di dunia itu satu kecintaan. Bal ikhtara daral baqiyah, akan tetapi ia memilih kepada negeri keabadian, negeri akhir. Wa amilalah, dan beramal bagi akhiratnya. Wa man arafa adlallahi ta'ala, siapa orang yang mengetahui keadilan Allah Ta'ala, lam yataqaddam ilaihil khusama, maka tidak akan mendatangi orang yang mengenal keadilan Allah itu oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Ay lam yaqbalu alaihi, yaitu tidak menghadap kepada orang itu, orang-orang musuhnya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwa orang itu qad tarakal khusumata, sudah meninggalkan permusuhan. Kama qala Al-Hasan rahimahullah, sebagaimana mengatakan oleh Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Mungkin Hasan bin Ali atau siapa, semoga Allah meridainya. Apa kata Al-Hasan? Man arafallaha, siapa orang yang mengenal Allah, ahabbahu, niscaya
dia akan mencintai Allah. Wa man arafa dunia, dan siapa orang yang mencintai mengenal dunia, karaha maka dia akan membenci akan dunia itu. Waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apa kata Imam Syafi'i? Fama hiya illa jifatun mustahilah. Maka tidaklah dia dunia itu kecuali bangkai busuk. Alaiha, di atas bangkai itu kilabun, anjing-anjing. Hammuhunna, keinginan anjing itu ijtiza buhaya, itu menggerayangi bangkai-bangkai itu. Fa'in, atau menggerayangi dunia itu. Fa'in tajtanibha, maka jika kamu menjauhi dunia itu, kuntas silman li ahliha, jadilah kamu tunduk bagi li ahliha. Gimana maksudnya nih? Jika kamu tunduk, mungkin kamu selamat li ahliha, dari orang-orang yang pecinta dunia. Nah, itu maksudnya nih. Wa in tazibha, dan jika kamu mencari dunia itu, naza'atka kilabuha, maka anjing-anjing akan berebutan bersamamu. Nah, mungkin itu maksudnya ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.